Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaira Putri Ahmadani dengan SIM 2231060151. Saya mahasiswa Psikologi Islam, Fakultas Usulin dan Studi Agama, semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan diri. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang self-regulated learning. Sebelumnya, pernahkah kalian merasa sulit mengatur waktu, rendahnya kesadaran diri, atau kurangnya motivasi saat belajar atau mengerjakan tugas? Nah, ketiga hal ini menjadi indikasi dalam self-regulated learning. Saat kalian mengalami semua ini, penting bagi kalian untuk mulai mempelajari dan melatih kemampuan self-regulated learning. Zimmerman menyatakan terdapat 3 aspek penting yang mempengaruhi self-regulated learning yang disebutnya sebagai triadic model of self-regulation, yang terdiri dari: pertama, command regulation, yang mengacu pada pengaturan proses berpikir dalam belajar. Yang kedua, behavior regulation, yang mengacu pada pengendalian tindakan dan kebiasaan belajar termasuk dalam hal kedisiplinan sehingga pengaturan waktu. Yang ketiga, environmental regulation, yang mengacu pada pengaturan kondisi lingkungan belajar yang dapat mendukung proses belajar. Lebih lanjut, Zimmerman menyatakan bahwa self-regulation atau regulasi diri merupakan usaha yang sistematis untuk mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap pencapaian tujuan. Self-regulated learning merupakan konsep yang merujuk pada kemampuan individu untuk secara aktif mengendalikan dan mengatur proses belajar mereka sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi self-regulated learning ini. Yang pertama, motivasi belajar, efikasi diri, tujuan belajar, strategi kognitif dan metakognitif, manajemen waktu, lingkungan belajar, refleksi diri, dan juga evaluasi. Selanjutnya, saya akan membagikan tips and trick yang saya dapat dari Safiera dalam channel YouTube-nya. Pertama, gunakan teknik Pomodoro, yaitu dengan rumus 25/5, 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Lalu, buat catatan terstruktur dan jelas untuk mempermudah proses kita belajar. Lalu, jangan lupa berpartisipasi aktif dalam kelas atau kelompok belajar. Jangan malu bertanya atau mengutarakan pendapat saat dalam kelas atau kelompok belajar. Nyicil is power, yaitu belajar secara rutin dan berulang, jangan menggunakan sistem kebut semalam. Ganti suasana yang bisa mendukung suasana dan mood belajar. Dan yang terakhir, kita harus fokus dan simpan handphone di tempat lain atau hindari melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi saat belajar. Sedikit berbagi pengalaman, beberapa minggu lalu saya dalam situasi harus menyelesaikan proposal untuk sidang seminar saya di tengah kegiatan perkuliahan lainnya. Yang saya lakukan adalah mengatur skala prioritas dan berusaha tidak mengulur waktu untuk segera menyicil mengerjakan proposal saya saat tugas kuliah mulai berkurang. Akhirnya, proposal saya dapat selesai dengan tepat waktu tanpa meninggalkan kegiatan perkuliahan lainnya. Salah satu penelitian yang membahas tentang self-regulated learning ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Elok dan teman-temannya dengan judul Peran Self-Regulated Learning dalam meningkatkan prestasi akademik pada mahasiswa. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh self-regulated learning terhadap prestasi akademik mahasiswa, di mana semakin tinggi hasil skor variabel self-regulated learning, maka semakin tinggi juga prestasi akademik yang dimiliki oleh siswa. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa self-regulated learning ini merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk mengatur dan mengelola proses belajarnya sendiri. Sekian penjelasan saya tentang self-regulated learning. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.